Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Nirwana Loso dengan NIM 2402 0101 0055. Program studi PJJ Manajemen dari kelas MJ301. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban tugas manajemen operasional yang dimana presentasi ini dibuat untuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah manajemen operasional. Baik, kita masuk pada soal. Saya akan membacakan soalnya. Kasus 1. Pola produksi. PT HH mempunyai pola penjualan per triwulan dalam unit sebagai berikut, dan saya diminta untuk menentukan pola yang cocok bagi perusahaan tersebut. Di sini ada tabelnya, triwulan dan permintaan unit. Triwulan 1 permintaan unit 400, triwulan 2 permintaan unit 1100, triwulan 3 permintaan unit 1300, triwulan 4 permintaan unit 900. Perusahaan akan memenuhi penjualan tersebut dengan salah satu alternatif pola produksi berikut ini. 1. Pola konstan sebesar 1000 unit tiap triwulan. 2. Pola bergelombang sesuai dengan gelombang permintaannya. 3. Pola moderat, di mana pada triwulan pertama dan kedua sebesar 800 unit dan triwulan ketiga dan keempat sebesar 1200 unit. Informasi lain yang ada dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya simpan Rp250 per unit per triwulan. 2. Biaya subkontrak Rp600 per unit. Ketiga, biaya kerja lembur Rp200 per unit per triwulan, dan biaya kerja lembur harus dibayar bila produksi melebihi 1.500 unit setriwulan. Yang keempat, setiap pertambahan 100 unit produksi akan diperlukan labor turnover cost Rp15.000, sedang bila kurang dari 100 unit sebesar Rp25.000. Yang kelima, kapasitas maksimum mesin yang ada 200 unit setriwulan. Dan di sini diminta tentukan pola produksi mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan. Baik, kita masuk pada jawaban tugas saya. Alternatif pola produksi. 1. Konstan sama dengan 1000 unit per triwulan. 2. Bergelombang sama dengan produksi mengikuti permintaan. Ketiga, moderat. Triwulan 1 dan 2 sama dengan 800 unit. Triwulan 3 dan 4 sama dengan 1200 unit. Yang pertama, pola konstan 1000 unit. Produksi sama dengan 4000 unit. Permintaan 3700 unit. Tidak perlu subkontrak atau lembur. Perhitungan persediaan, di sini ada tabel triwulan produksi, demand, dan persediaan. Triwulan 1 produksi 1000, demand 400, persediaan 600. Triwulan 2 produksi 1000, demand 1100, persediaan 500. Triwulan 3 produksi 1000, demand 1300, persediaan 200. Triwulan keempat produksi 1000, demand 900, persediaan 300. Biaya simpan. Biaya simpannya sama dengan 600 ditambah 500 ditambah 200 tambah 300 dikali 250 sama dengan 1600 dikali 250 sama dengan Rp400.000. Biaya tenaga kerja. Produksi konstan, tidak ada perubahan tenaga kerja. Total biaya pola konstan Rp400.000. Yang kedua, pola bergelombang. Produksi sama dengan permintaan, tidak ada persediaan. Produksi per triwulan. Sini ada tabelnya, triwulan dan produksi. Triwulan 1 produksi 400, triwulan 2 produksi 1100, triwulan ketiga produksi 1300, triwulan 4 produksi 900.
Hitung perubahan produksi atau tenaga kerja. Dari triwulan 1 ke 2 naik 1.100 kurang 400 sama dengan 700 unit. 700 dibagi 100 sama dengan 7 kali. Biaya sama dengan 7 dikali 15.000 sama dengan Rp105.000. Dari triwulan 2 ke 3 naik 1.300 ditambah 1.100 sama dengan 200 unit. 2 dikali 15.000 sama dengan Rp30.000. Dari triwulan 3 ke 4 turun 1.300 dikurang 900 sama dengan 400 unit. 4 dikali 25.000 sama dengan 100.000. Total biaya perubahan tenaga kerja sama dengan 105.000 ditambah 30.000 ditambah 100.000 sama dengan 235.000. Tidak ada biaya simpan, lembur, dan subkontrak pada pola bergelombang. Total biaya pola bergelombang Rp235.000. Yang ketiga, masuk pada pola moderat. Produksi triwulan 1 dan 2 sama dengan 800 unit. Triwulan 3 dan 4 sama dengan 1.200 unit. Produksi, di sini ada tabelnya, triwulan produksi dan demand. Triwulan 1 produksi 800, demand 400. Triwulan 2 produksi 800, demand 1.100. Triwulan 3 produksi 1.200, demand 1.300. Triwulan 4 produksi 1.200, demand 900. Hitung persediaan. Pada tabel berikut triwulan dan persediaan. Triwulan 1 persediaan 800 dikurang 400 sama dengan 400. Triwulan 2 persediaan 400 ditambah 800 dikurang 1.100 sama dengan 100. Triwulan 3 persediaan 100 ditambah 1.200 dikurang 1.300 sama dengan 0. Triwulan 4 persediaan 0 ditambah 1.200 dikurang 9 sama dengan 300. Biaya simpan sama dengan 400 ditambah 100 ditambah 0 ditambah 300 dan dikali 250 sama dengan 800 dikali 250 sama dengan Rp200.000. Biaya turnover. Triwulan 2 ke 3 naik 1.200 ditambah dikurang 800 sama dengan 400 unit. 400 dibagi 100 sama dengan 4 dikali 15.000 sama dengan Rp60.000. Tidak ada penurunan produksi. Total biaya pola moderat sama dengan 200.000 ditambah 60.000 sama dengan Rp260.000. Perbandingan akhir ada tabelnya, alternatif dan total biaya. Alternatif konstan, total biaya Rp400.000. Alternatif bergelombang, total biaya Rp235.000. Alternatif moderat, total biayanya Rp260.000. Kesimpulannya, pola produksi bergelombang atau Chase Demand Strategy adalah yang paling optimal karena yang pertama, total biaya paling rendah. Yang kedua, tidak menimbulkan biaya simpan. Yang ketiga, tidak melampaui kapasitas mesin. Dan yang keempat, tidak memerlukan lembur atau subkontrak. Kita masuk pada kasus kedua. Saya akan bacakan soalnya. Kasus 2, manajemen proyek. Perkiraan waktu untuk proyek pembuatan lini produksi pada sebuah pabrik elektronik di Tangerang adalah sebagai berikut. Di sini sudah ada tabelnya kegiatan, waktu atau jam, dan pendahulu. Baik. Dan pada jawaban saya, di sini ada tabelnya
kegiatan waktu atau jam dan pendahulu. Kegiatan A, waktu 6 jam, pendahulu tidak ada. Kegiatan B, waktu 7 jam, pendahulu tidak ada. Kegiatan C, waktu 5 jam, pendahulu A. Kegiatan D, waktu 6 jam, pendahulu B dan C. Kegiatan E, waktu 5 jam, pendahulu B dan C. Kegiatan F, 8 jam, pendahulu D. Kegiatan G, waktu 4 jam, pendahulu E dan F. 1. Di sini saya sudah lampirkan gambar dari jaringan proyek tersebut. Menghitung start time-nya dan tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Forward pass atau waktu maju. Menghitung early start dan early finish. Aktivitas A, early start sama dengan 0, early finish sama dengan 0 ditambah 6 sama dengan 6. Aktivitas B, early start sama dengan 0, early finish sama dengan 0 ditambah 7 sama dengan 7. Aktivitas C, setelah A, early start sama dengan early finish A sama dengan 6. Early finish sama dengan 6 ditambah 5 sama dengan 11. Aktivitas D, setelah B dan C, early start maksimal 7 atau 11 sama dengan 11. Early finish sama dengan 11 ditambah 6 sama dengan 17. Aktivitas E, setelah B dan C, early start maksimal 7 atau 11 sama dengan 11. Early finish sama dengan 11 ditambah 5 sama dengan 16. Aktivitas F setelah D, early start sama dengan 17, early finish sama dengan 17 ditambah 8 sama dengan 25. Aktivitas G setelah E dengan F, early start maksimal 6 atau 25 sama dengan 25. Early finish sama dengan 25 ditambah 4 sama dengan 29. Dan durasi proyek sama dengan 29 jam. Backward pass atau waktu mundur. Menghitung late finish dan late start. Aktivitas G, late finish sama dengan 29, late start sama dengan 29 dikurang 4 sama dengan 25. Aktivitas F, late finish sama dengan late start G sama dengan 25. Late start sama dengan 25 dikurang 8 sama dengan 17. Aktivitas E, late finish sama dengan late start G sama dengan 25. Late start sama dengan 25 dikurang 5 sama dengan 20. Aktivitas D, late finish sama dengan late start F sama dengan 17. Late start sama dengan 17 dikurang 6 sama dengan 11. Aktivitas C, late finish minimal late start D dan late start E. Late finish minimal 11 atau 20 sama dengan 11. Late start sama dengan 11 dikurang 5 sama dengan 6. Aktivitas B, late finish dengan minimal late start D atau late start E. Late finish minimal 11 atau 20 sama dengan 11. Late start sama dengan 11 dikurang 7 sama dengan 4. Aktivitas A, late finish sama dengan late start C sama dengan 6. Late start sama dengan 6 dikurang 6 sama dengan 0. Tabel ringkasnya, aktivitas A, early start 0, early finish-nya 6, late start 0, late finish 6, slack-nya 0. Aktivitas B, early start 0, early finish 7, late start 4, late finish
11, slaknya 4. Aktivitas C, early start 6, early finish 11, late start 6, late start finish 11, slaknya 0. Aktivitas D, early start 11, early finish 17, late start 11, late finish 17, slaknya 0. Aktivitas E, early start 11, early finish 16, late start 20, late finish 25, slak 9. Aktivitas F, early start 17, early finish 25, late start 17, late finish 25, slaknya 0. Aktivitas G, early start 25, early finish 29, early start 25, late finish 29, slaknya 0. Alur kritis atau critical path. Aktivitas dengan slak sama dengan 0, A ke C, ke D, ke F, dan ke G. Total durasi jalur kritis sama dengan 6 ditambah 5, ditambah 6, ditambah 8, tambah 4 sama dengan 29 jam. Sama dengan durasi proyek, berarti valid. Kesimpulan, durasi proyek 29 jam, jalur kritis A, C, D, F, dan G. Aktivitas paling fleksibel E, slak sama dengan 9 jam, dan B, slak sama dengan 4 jam. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang jelas. Mohon kritik dan sarannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.